Di awal tahun 2021, guncangan polemik, bencana, duka, petaka, serta hal-hal yang tidak disangka dan diinginkan terjadi secara beruntun di Nusantara. Hal ini tidak terjadi serta-merta, melainkan atas kehendak Yang Maha Kuasa. Ternyata, keadaan zaman di masa yang akan datang sudah terprediksi jauh hari oleh tokoh orang terdahulu di Nusantara. Salah satu di antaranya oleh Prabu Jayabaya dan Pujangga Besar Jawa Raden Ngabehi Ronggowarsito mengenai datangnya zaman Kolobendu, yang diartikan zaman penuh kesengsaraan, yang dirasa sangat relevan seperti keadaan zaman saat ini. Lantas, seperti apa sejatinya keadaan zaman Kolobendu tersebut? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Zaman Kolobendu secara harfiah dapat diartikan sebagai zaman penuh kesengsaraan. Fitnah menyebar di mana-mana, keluarga terpecah belah, kehidupan susah, kolusi, korupsi, dan nepotisme merajalela, dan para pemimpin kehilangan wibawa. Kalau berbicara tidak bisa dipercaya. Melihat ciri-cirinya, banyak yang menilai saat ini kita tengah memasuki zaman itu, sebuah masa transisi dari zaman keburukan menuju zaman yang baik, dari zaman Kolobendu menuju zaman Kolosubo, zaman adil makmur. Konsep ini mirip dengan doktrin dalam ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk meyakini bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al ngusri yusra, inna ma'al ngusri yusra. Surat Al-Nasrah, Quran surat 84 ayat 5 dan 6. Zaman Kolobendu ini pernah diprediksi oleh Prabu Jayabaya dan Pujangga Besar Jawa Raden Ngabehi Ronggowarsito. Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Wameswara Madhusudana Awataranindita Sutrisingha Parakrama Untunggadewa. Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa datang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang satu masa penuh bencana. Sedangkan Raden Ngabehi Ronggowarsito, beliau adalah pujangga besar budaya Jawa yang hidup di Kasunanan Surakarta. Ia dianggap sebagai pujangga besar terakhir tanah Jawa. Ronggowarsito hidup pada masa penjajahan Belanda. Ia menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan rakyat Jawa, terutama ketika program tanam paksa dijalankan pasca perang Diponegoro. Dalam suasana serba memprihatinkan itu, Ronggowarsito meramalkan datangnya kemerdekaan, yaitu
kelak pada tahun Wiku Sapto Ngesti Jama. Istilah zaman edan konon pertama kali diperkenalkan oleh Ronggo Warsito dalam serat Kolotido yang terdiri atas 12 bait tembang sinom, syair yang tuliskan beliau menurut analisis seorang penulis bernama Ki Sumidi Adisasmito adalah ungkapan keresahan hati pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-9 yang dikelilingi para penjilat yang gemar mencari keuntungan pribadi. Syair tersebut masih relevan hingga zaman modern ini, di mana banyak dijumpai para pejabat yang suka mencari keuntungan pribadi tanpa memedulikan kerugian pihak lain. Banyak orang yang menyebut hal itu sebagai ramalan. Namun, jika kita telah lebih jauh, sebenarnya itu bukanlah sebuah ramalan belaka. Lebih tepat kita sebut sebagai peringatan dari seseorang yang wascito, seorang cerdik pandai yang menatap standar moral berdasarkan pada sebuah ciri-ciri dari suatu masa. Mereka adalah orang-orang pandai dan bermoral yang punya pandangan jauh ke depan, melebihi orang-orang pada masanya. Karena kemampuannya melihat sesuatu melampaui masanya, banyak yang menyebutnya sebagai ramalan. Prabu Jayabaya menyebut zaman Kolobendu mempunyai 6 ciri. Pertama, kehidupan masyarakat sangat sulit. Apa-apa mahal. Kedua, bapak banyak yang lupa anaknya dan keluarga bercerai-berai. Ketiga, banyak orang yang berkhianat, termasuk kepada kawan sendiri. Keempat, orang yang berbicara ngawur atau sedang berkuasa. Modalnya berani bersuara lantang. Kelima, orang yang berkuasa jahat dan rakyat kecil kian terpencil. Keenam, para pemimpin mengangkat kawan-kawan sendiri dengan cara yang tidak adil. Sementara dalam serat Centini, Ronggo Warsito menyebut zaman Kolobendu sebagai suatu masa di mana wong agunge podo jail kurang tutur, mormo jeng pamoso tanpa para matreng dasih, dene datan ono wahyu kang sanyoto. Para pemimpin jahil, kalau berbicaranya ngawur, tidak bisa dipercaya dan tidak ada wahyu yang sejati. Tanpa kangen miring mitro sadulur, tono, warto, nyoto, ake wong melarat, mawarni, doyo deye, kalamun, kyo senolongso. Tidak ada rasa rindu kepada teman dan saudara. Tidak pernah memberi kabar berita. Jumlah orang miskin semakin banyak dan kehidupannya semakin menderita. Krip paperangan Sujono kapontit nurut, Durjono Susilo ndodro, andadi akeh maling malandang marang ing marga. Banyak peperangan yang melibatkan para penjahat. Kejahatan dan pemerkosaan makin menjadi-jadi, dan banyak pencuri malang melintang di jalan-jalan. Pandul tulus mendosol rinamu puguh, krep Grohono Suryo, kalangan Grohono Sasi, Jawah lindu gelap celeret worso. Alam pun rusak, banyak terjadi gerhana matahari dan bulan, hujan abu dan gempa bumi. Prahorogung salah mongso, dressing surur, agung perang rusuhan, mungsuhe boyo katawis tangih lamun tentreming wardoyo. Terjadi prahara besar dan salah musib. Banyak terjadi kerusuhan, tidak ada rasa tenteram di hati. Telajating projo kawuryan wus sewung, lebur panggrih toto,
Karena Tonpo Palupi, Pastur Tilar Silastuti Titi Toto, negara kehilangan wibawa, semua tata tertib, keamanan, dan aturan telah ditinggalkan. Prosujono, Sarjono Satemah Kelu, Klulun Kolondito, Tidem Tandaning Dumadi, Hardyaningrat Dening Karoban Rubedo. Para penjahat maupun para pemimpin tidak sadar apa yang diperbuat dan selalu menimbulkan masalah dan kesulitan. Sitipati Nare Prabu Utamestu, Papatih Nindito, Pranayoko Tias Basuki, Panekore becek-becek cakrak-cakrak. Para pemimpin mengatakan seolah-olah bahwa semua berjalan dengan baik, padahal hanya sekedar menutupi keadaan yang jelek. Itulah tadi ciri dan penjelasan mengenai datangnya zaman Kolobendu yang telah disampaikan oleh Prabu Jayabaya dan Pujangga Besar Jawa Raden Ngabehi Ronggowarsito, yang dirasa sangat relevan di awal tahun 2021 ini. Bagaimana tanggapan Anda semua? Apakah apa yang telah disampaikan para orang terdahulu kita bisa diterima secara nalar? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan wawasan sejarah budaya, dunia, dan Nusantara secara gratis. Nantikan video selanjutnya hanya di Alikul Channel.